Apa kabarnya teman-temanku semua, para pejuang NIP di seluruh Indonesia? Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya, channel khusus teman-teman para pejuang NIP. Pada video kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman tentang strategi umum dalam menghadapi tes CPNS. Apa saja itu? Simak sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Berhasil lulus CPNS bukanlah hal yang mustahil selama kita tahu strategi umum yang harus kita terapkan dalam menghadapi tes CPNS ini. Selain usaha dan doa, strategi ini wajib teman-teman lakukan. Yang pertama, persiapan belajar yang terlalu mepet dalam menghadapi CPNS itu menurut saya adalah hal yang sia-sia. Yang saya lakukan dulu waktu CPNS 2018, saya persiapan selama kurang lebih 6 bulan. Lebih lama, lebih baik lagi. Kenapa begitu? Karena semakin lama kita persiapan, akan semakin banyak materi yang kita kuasai. Semakin banyak materi yang kita kuasai, semakin besar peluang kita untuk sukses di dalam tes CPNS. Terkadang ada orang nih yang mengatakan begini, orangnya udah lulus. Tidak usah belajar, saya nggak belajar juga lulus. Ya oke lah. Tapi itu bagi mereka yang memang sudah pintar. Mereka sudah menguasai materi CPNS. Jadi mereka tidak belajar pun mereka sudah berhasil lolos. Nah, bagi kita-kita nih yang merasa belum menguasai materi CPNS, mengikuti cara tersebut adalah sebuah bumerang, sebuah hal yang konyol. Ibarat kita bunuh diri secara perlahan-lahan. Untuk itu, teman-teman persiapkan waktu semaksimal mungkin. Belajar itu butuh waktu, menguasai materi butuh waktu, tidak bisa secara instan. Teman-teman wajib menciptakan waktu belajar untuk menghadapi tes CPNS ini. Waktu belajar ini paling tidak 1 jam selama 1 hari secara rutin. 1 jam ini bisa teman-teman pisah, misalnya pagi setengah jam, siang 15 menit, malam 15 menit. Kalau teman-teman sibuk bekerja, nah waktu belajar yang sangat efektif itu adalah waktu pagi hari. Setelah sholat subuh, teman-teman gunakan waktu untuk belajar karena pada waktu itu tubuh kita masih fresh. Dulu waktu saya mengikuti tes CPNS 2018, saya juga kondisi sibuk bekerja. Saya bekerja di swasta di bidang financing. Nah, saya dulu menciptakan waktu belajar pagi, siang di sela-sela kerja, dan malam hari. Jadi pagi setelah subuh saya gunakan waktu 15 sampai setengah jam untuk belajar. Kemudian siangnya di sela-sela istirahat siang saya juga meluangkan waktu belajar sebentar, sekitar 5 sampai 10 menit. Kemudian di malam harinya saya luangkan juga waktu sekurang lebih 15 sampai 30 menit untuk belajar. Dan itu saya lakukan rutin menjelang tes CPNS selama kurang lebih 6 bulan. Lebih lama, lebih baik lagi. Teman-teman wajib untuk membuat target dalam belajar. Target ini bisa harian, bisa mingguan, bisa juga bulanan. Kalau yang saya terapkan dulu itu adalah target bulanan. Jadi misalkan selama 6 bulan saya bagi. Bulan pertama saya fokus pada TWK. Bulan kedua saya fokus pada TIU. Bulan ketiga saya fokuskan pada TKP. Nah, kemudian bulan keempat, 5, dan 6 saya fokuskan untuk latihan soal-soal tryout untuk pematangan sampai menjelang tes itu dilaksanakan. Yang berikutnya adalah teman-teman harus membuat rangkuman belajar. Rangkuman ini teman-teman buat dalam bentuk catatan kecil yang berisi tentang materi-materi pokok. Misalnya tahun-tahun bersejarah,
pasal-pasal UUD, dan lain-lain. Rangkuman ini usahakan dibuat sesimpel mungkin. Kalau bisa teman-teman catat di HP supaya bisa dibawa kemana-mana, dan ketika teman-teman ada waktu luang, teman-teman bisa sambil membacanya, sehingga teman-teman akan lebih efektif dalam menyerap materi. Teman-teman juga wajib untuk mengikuti grup-grup belajar. Bisa dari Facebook, dari WA, dari Telegram, maupun dari YouTube. Di channel ini juga ke depan akan diisi pembahasan soal-soal materi CPNS. Saya berikan gratis kepada teman-teman. Hanya bermodal subscribe daripada teman-teman mengikuti bimbingan belajar yang berbayar. Kemudian juga saya juga punya grup Telegram khusus belajar CPNS. Grupnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Semuanya gratis, tidak berbayar, dan soal-soal yang saya berikan insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman. Practice make perfect. Semakin sering Anda belajar, semakin maksimal hasil yang teman-teman raih. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang kemarin tahun 2019 belum diberi rezeki lolos, nah waktunya teman-teman untuk bangkit. Lupakan kegagalan di tahun 2019 yang lalu. Song-songlah tes CPNS yang ada di depan, mumpung waktunya masih lama. Teman-teman gunakan waktu ini untuk belajar, untuk persiapan tes CPNS yang berikutnya. Jangan sampai teman-teman menyesal karena kejadian yang serupa terulangi kembali. Tes CPNS bukan hanya soal keberuntungan. Skor dan nilai itu bisa kita usahakan. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan dengan berdoa. Tahun lalu, teman saya berkata begini kepada saya. Tes CPNS itu hanya bejo-bejonan, hanya faktor keberuntungan. Setelah itu dia masuk ke ruang tes. Setelah keluar, apa hasilnya? Skornya hancur, jeblok. Berarti itu namanya bukan beruntung, tapi memang dia yang tidak menguasai materi. Seberuntung-beruntungnya orang, dia pasti menguasai materi yang mumpuni. Jika skor teman-teman sudah tinggi, tapi ternyata hasilnya belum sesuai harapan, barulah teman-teman berkata kalau teman-teman belum beruntung. Tapi jika skor teman-teman masih jauh dari harapan, ya katakanlah skornya 250-an, teman-teman sekali-kali jangan mengatakan kalau ini bejo-bejonan atau faktor keberuntungan. Tetapi itu karena teman-teman yang belum menguasai materi. Jika ada orang yang tidak belajar dan berhasil lulus CPNS dengan skor tinggi, itu karena dia sudah punya modal, dia sudah pintar, sudah menguasai materi CPNS, sehingga tidak belajar pun dia akan dapat skor tinggi. Ibaratnya seorang Lionel Messi, dia disuruh ikut lomba sepak bola 17-an antar kampung. Tanpa latihan pun dia sudah pasti menampilkan kemampuan yang terbaiknya, karena memang dasarnya dia sudah punya. Nah, bagi teman-teman, kalau teman-teman merasa belum menguasai materi, jangan sekali-kali teman-teman ikut-ikutan cara tersebut. Ikut tes CPNS tanpa persiapan, tanpa belajar, dan hanya berharap bejo, faktor beruntung. Itu akan sangat berbahaya bagi teman-teman sendiri. Begitu juga dengan orang yang hanya belajar 1 bulan, tapi dia berhasil meraih skor tinggi dan lulus. Itu juga karena dia sudah punya bekal pemahaman materi yang mumpuni. Nah, bagi teman-teman yang merasa belum mempunyai pemahaman materi yang mumpuni, sebaiknya teman-teman lakukan persiapan minimal 6 bulan. Seperti halnya saya, karena saya bukan orang yang pintar, sehingga saya hanya bisa berusaha dengan cara persiapan selama 6 bulan. Baik, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar soal-soal CPNS gratis, teman-teman bisa join di grup Telegram yang tertera pada kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini, karena ke depan akan saya isi dengan
pembahasan dan juga tips-tips dalam mengerjakan soal-soal CPNS. Sekian dulu dari saya dan tetap semangat.